Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta tentulah ila yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para ustaz dan asatiz. Kemudian yang ulun hormati dan memuliakan para pencinta pengajian majelis taklim dan tazkir Pasar Beringin Bontok Plaza An-Najah, yang insya Allah senantiasa dalam turun rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membicarakan mengenai daripada masalah kajian fikih, yakni mengenai masalah solat, di mana solat ini adalah merupakan daripada rukun Islam yang kedua, yang merupakan fondasi atau tiangnya agama. Jadi dalam artian seindah apapun bangunannya seseorang, andai atapnya bagus, dindingnya bagus, cuma satu hari tiangnya, kira-kira kalau ditiup oleh angin kira-kira roboh kada, niscaya bangunan tersebut akan mudah roboh. Jadi dalam artian adalah yang namanya sholat ini adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dikerjakan dan kada awa ditinggalkan. Jadi jangan sampai seseorang itu mencoba-coba berucap, apalagi secara jelas umpamanya sembahyang itu kada wajib. Kalau orang tersebut mengatakan sembahyang itu kada wajib, maka otomatis orang tersebut artinya apa? Keluar daripada agama Islam ucapannya. Jadi itu jadi murtad langsung. Walaupun ucap nama itu tadi. Jadi kalau main-main ucapan kita, nah, hati-hati benar. Hati-hati benar dan demikian. Kemudian kenapa ditekankan dengan sembahyang ini? Sebab kalau seseorang tersebut di kehidupannya orangnya rajin bersedekah, sedekah di luar biasa rajin, kelakuannya baik, perbuatannya baik, kemudian mengerjakan daripada puasa-puasa sunat, tapi satu ditinggalkannya sembahyang, maka amal suatu pekerjaan yang dilakukannya, yang digawinya itu akan menjadi nilainya sia-sia. Sebab Rasulullah SAW memperingatkan, apa Rasulullah? Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah
min amalin salih. Awal-awal sesuatu yang nantinya dihisab akan seseorang maka adalah mengenai daripada masalah sholatnya. Nah, jadi sembahyang dulu tambahkan. Artinya apa? Bila mana ia meninggalkan dengan sembahyang tadi, maka apa dan berbuatnya itu akan sia-sia artinya. Jadi istilah kata ini nah kurang tuh dari HP. HP-nya harganya 20 jutaan. Bagus. Aplikasinya karat di dalamnya. Cuma sebuting. Kenapa sebutingnya? Ada ingat passwordnya mau buka. Kita pakai kita. Kita pakai kalau. Maka itu sembahyang itu juga. Ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Ini nilaian daripada pahala-pahala yang engkau perbuat. Nih pahalanya nah, nih ganjarannya. Dinampakkan nih dilihatkan. Cuma kada kau masuk. Percuma ya kalau lah. Nah, jadi percuma itu. Nah, jadi hal yang demikian adalah percuma. Dan bahkan dikatakan orang yang menjalankan sembahyang secara bersengaja maka dosanya itu ganal dosanya. Lagi kiranya apa? Lebih jahat daripada perbuatan orang yang berbuat zina, lebih jahat daripada perbuatan orang yang membunuh. Orang berbuat zina kalau ganal dosanya kalau lah, ganal. Tahu kita ganal tak? Kita melihat orang membuat zina luar biasa itu nih. Nah, sariknya itu luar biasa benar. Melihat orang membunuh luar biasa kita sariknya. Tetapi kenapa ketika kita melihat dan orang meninggalkan sembahyang itu ada apa-apa? Seakan-akan biasa. Padahal itu perbuatannya lebih besar daripada orang yang meninggalkan daripada sembahyang. Jadi pernah diceritakan terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu itu ada seorang perempuan dari Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam ujar perempuan ini, ya Rasulullah, aku telah melakukan suatu dosa yang besar tetapi aku sudah bertaubat. Maka daripada itu wahai Nabi Allah, ulun minta dengan biar doakan bang ulun ini supaya taubat ulun diterima oleh Allah Ta'ala. Ulun meminta dengan biar tolong ulun minta. Maka ketika si perempuan itu mengucapkan demikian tadi, Nabi Musa ini kan langsung mendoakan dia. Mau mendoakan pasti dijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi Musa menakutnya dia menghadang dulu. Sebelumnya akan bertakut dulu dosa nak kayak apa gerangan kan gawe itu. Maka sampai menyerah aku mendoakannya dosa apa gerangan gawe tadi. Lalu itu seperempuan tadi dosa nak ulun kerjakan luar biasa kenalnya kecil lagi ulun gawe tadi. Jadi ulun kada sanggup mau ucapkan memadahkan itu sanggup. Jika dengan demikian dia Nabi Musa bila hikam kada memadahkannya apa yang kau perbuat itu tadi. Aku orang mendoakan kan. Akhirnya ketika mendengar daripada penuturan Nabi Musa alaihissalam tersebut, maka seperempuan itu pun menceritakan hal ikhwal apa yang perbuatnya tadi. Wahai Nabi Allah, pada suatu ketika ulun ngaran jorong berdua atau akhirnya patah hilap. Tahilap tu terus. Tak tahilap kata apa? Ulun memperbuat suatu perbuatan zina. Oleh lantaran ini yang memperbuat akhirnya apa? Akhirnya masuk angin barat, ganal barat. Sehingga dengan kajian tersebut akhirnya ulun melahirkan seorang anak. Dan anak tersebut ketika ia lahir ulun kada hendak sumbat, ulun kada hendak di sarike kuitan, akhirnya apa? Anak itu tadi langsung ulun bunuh. Ada berdosa anak bunuh langsung. Nanti langsung bunuh langsung. Maka ketika mendengar daripada cerita seperempuan tadi, Nabiullah Musa alaihissalam pun berucap ujian Nabiullah Musa, wahai pendosa, keluar dari rumah ini.
keluar ikam dari rumah ini. Jangan sampai gara-gara perbuatan ikam ini sehingga Allah kena menurunkan api dari langit sehingga menimbulkan bencana yang kami ada di sini. Keluar ikam. Saat pun ada yang Musa menolak. Jauh anda didoakan malah seriginya. Mendengar demikian dari akhirnya seperempuan dari keluar seperempuan tadi dalam hati yang hancur luar biasa, menangis seperempuan tadi. Ujar seperempuan ini tadi, kalau Nabi Allah dia berbuat nang ini kayak apa udah nang lainnya, seakan-akan apa hendak putus asa. Padahal kita kalau boleh berbuat tidak asa kayak apapun keadaannya. Oleh apa? Rahmat Allah itu luas rahmat Allah itu. Jadi jangan berputus asa. Kita nggak tahu di mana daripada perbuatan kebaikan kita diterima oleh Allah itu kita nggak tahu. Makanya jangan sampai kita berputus asa, jangan. Apalagi sampai membunuh diri, bagaimana lagi? Orang membunuh diri itu kan pendek akalnya. Dikiranya mas bunuh diri tadi itu aman, kalau mas membunuh diri tadi kada ada lagi tambannya, makin banget lagi, lebih parah lagi disiksa kan. Jangankan di akhirat, ketika masuk ke dalam alam kubur dia sudah mendapat siksaan yang luar biasa. Orang bunuh diri jangan sampai bunuh diri. Orang anak panjang umur, ya Allah. Orang ungap mengusahakan jaga awal jurang ditukar jurang ngepas tu tadi nah. Kalau ditukar salarang apapun kira-kira diusahakannya tuh. Saya kira awal hidup pulang. Menukar pehinakan nanti. Seorang saya tiga timbul bunuh diri. Ini rugi benar tak? Ya Allah rugi. Makanya mesti memanfaatkan kesehatan dan kehidupan kita sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menjadi nilaian kebaikan di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat itu kita harapkan benar. Maka setelah terjadi demikian, keluarlah seperempuan tadi menangis. Karena nangis berbunyian dia tahu ya. Nangis luar biasa. Maka tiba-tiba setelah melihat kejadian tersebut, turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril turun mendatangi lawan Nabi Musa. Ujar malaikat Jibril mengucap, wahai Musa, Allah telah bertanya kepada engkau, mengapa engkau menolak seseorang perempuan yang telah bertaubat, wahai Musa? Apa alasan ini kamu menolak orang bertaubat bujur-bujur sudah? Ini kita bakal mau ulangi lagi. Kalau mau ulangi lagi kayak apapun kada mau ulangi. Lawan kita boleh bertaubat tu, bila kita bertaubat tu lah belajar ilmu agama. Jangan pada taubat saja menuntut ilmu kada percuma aja. Oleh karena apa? Bila kada ada menuntut ilmu, kita ini boleh pulang saja. Kada ada penangkalannya masalahnya. Makanya kita menuntut ilmu ini, mendengarkan ilmu, besi ilmu ini kau menangkal. Ada remnya, menangkisnya tadi. Tadi. Jadi jangan cuma bertobat aja. Bujur-bujur tuntut ilmunya baik-baik supaya jangan tak ulang lagi. Lalu berucap malaikat Jibril demikian. Ujar malaikat Jibril menyampaikan, apakah sudah tidak ada lagi engkau mendapati yang lebih buruk daripada perempuan itu tadi? Orang dapat tempat ikam tolak karena ajar Allah Ta'ala. Kada kali ikam kira menempati orang yang lebih buruk padanya atau lagi kelakuannya ada darah. Mendengar itu berpikir Nabi Musa. Ujian Nabi Allah Musa, wahai Jibril, ada kalau kita lebih buruk pada itu? Ada, demikian Jibril. Ditakuni siapa orangnya? Ia adalah seseorang tariku salah, yang meninggalkan sembahyang dengan secara sengaja, meninggalkan. Itu lebih buruk lagi. Jadi jangan kita anggap dengan sembahyang ini tadi enteng, jangan. Oleh karena apa? Sebab dipadahkan orang menyata-nyata meninggalkan sembahyang, berarti orang tersebut lebih jahat daripada perbuatan orang yang berzina, lebih jahat daripada perbuatan orang yang membunuh. Itu kita sudah dipadahkan tadi. Kita santai-santai aja, rugi benar. Di sini kembali ulun menguraikan daripada hadis tadi, bahwasanya ya Rasulullah awal-awal daripada sesuatu yang nantinya dihisab akan seorang hamba di pada hari kiamat nanti adalah mengenai amalnya, yakni mengenai masalah sholatnya.
Maka ujar Rasulullah, fa in saluhat faqad ablaha wa anzaha, maka barang siapa yang salatnya baik, sungguh ia nantinya akan mendapatkan suatu kebahagiaan dan mendapatkan suatu keselamatan. Nah, jelas sudah. Jadi bila kita hendak bahagia, hendak selamat, jangan ditinggalkan sembahyang. Cuma sembahyang itu pulang kita itu juga. Jangan asalan dulu sembahyang tadi. Artinya apa? Dikaji bujur-bujur supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita gawe itu bujur-bujur bernilai suatu kebaikan kita. Contoh umpamanya opinian. Terkadang ketika memakai mungkana, wah ini macam-macam mungkana. Ada yang mungkana tabal, ada yang tipis, ada yang kayak pirasotnya tuh. Ulun pernah jadi nang tahu nang kayak itu tuh ketika membawa jam apa opinian. Dia nak bisa mungkana ada di sini. Mana di mungkana pian sagenggam di mungkananya nah. Ini sagenggam dia. Ada orang itu, Pak? Ada. Sagenggam aja dasar bujur bayi uraknya, dasar bujur mungkana pian. Ya Allah, ya. Tipis benar. Ujar guru sangkul mau mengadakan lah. Nih di sini. Kalau kita memakai mungkana itu andai pian tapaloh, andai kita kada tapalohin. Mohon maaf nih sedikit. Kelihatan kali hutang pian tuh ada sah dan sembahyangnya sudah. Kelihatan tarang ya kan ya, ada tarangnya nah ibaratnya kelihatan bulan. Lebih baik pian memakai mungkanang tabar, biar pian kada memakai hutang kada apa-apa, salah ada apa. Kalau mau kada memakai apa-apa lagi, asal ke bawah aja. Nah lagi yang banyak ayulan bagamis nih. Ada maka selalu dalam bolong pemanya nih memakai banyak si dia jadi dalam kesalahan panjang ini salah sembahyang salah bapak salah maka ada terbuka auratnya bapak asal jangan tarang juga munnya tarang ini kasihan nama lihat pulang juntai nah lagi putih pokoknya begini tadi yang apa tadi begini hati-hati mana udah ini macam-macam mungkana baik kamu orang bahari mungkana ketika kian memakai mungkana, wah ini ada nang mungkana babalak ini nang kebanyakannya lah, nang separuh. Pun orang bari kan sahujur jadi kita nih, sahabat tangan baik nih itu. Oleh kenapa? Kalau seorang perempuan memakai mungkana nang sepanggal itu hati-hati ketika inya sujud. Nah, biar sujud tenang. Jadi gitu biar sujud Allahu Akbar nih. Mungkana dia tu bila inya talapik nih dari pian nih nah. Nah ini namulah pandal, namulah bisa ada sesembayang. Salah nih, nah ini nah. Ulun ke bayi surban gini contoh nih, surban gini nah. Umpamanya nih. Ketika ulun sembayang ternyata surban ulun kayak gini nah, tanda ini nah, tapi ini nah ini kan boleh nih. Namulah ada dasarnya ini hati-hati. Kayak tujuan tetap bawa. Ampun orang bari kan ada bakalan lagi nya sepanjangannya tadi. Nah, itu jadi baik benar nama memakai mungkana nang separuh tu. Nah, sebab tu hati-hati benar. Memakai mungkana bulan ketika pian sembahyang, tahu aja yang namanya auratnya perempuan ketika melaksanakan sembahyang gaya apa? Wajah dengan dua telapak tangan, nang zahir maupun nang batin. Ini zahir, ini batin. Lihat ini. Jangan sampai terungkap ke sini terbuka, jangan makanya ditali. Supaya kada tertarik, kada kelihatan bagalangan tangan. Kalau kelihatan bagalangan tangan, maka otomatis sudah batal, sudah sembahyangnya. Muha pulang, muha pian jangan sampai nangkaya pian makai kerudung, makai jilbab. Ketika sembahyang tarik sini nana, jangan ditarik sini dagu pulang kelihatan piannya. Jadi tak enteng kalau kelihatannya. Sembahyang lah, budaya kalau lah. Nah tarik sini, kelihatan pian. Nah, bangkar ini bawah nih, dagu kalau nih. Nah, mana wajah muka kita nih. Tak tarik biar ke bawah sini kelihatan dagu, bawah sembahyang. Jelas sudah kada sah. Nyaman benar tolak. Amunnya kada maji kita bakal tahunya. Tunggang langgeng sembahyang terus menggawi sekalinya salah gawiannya. Nah, ini sia-sia jadinya tuh. Nah, maka daripada itu dijaga bujur-bujur. Kalau hendak nilaian ibadah kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Nang orang sembahyang yang nang pas, nang bujur, nang baik, ini nang kena membawa suatu kebahagiaan.
nang membawa suatu keselamatan. Tapi ya Rasulullah, wa innaka syatta qad khaba wa khasira, dan jika kurang sholatnya maka dia akan mengalami suatu kesengsaraan dan akan mendapatkan suatu kerugian yang rugi. Nah, jadi rugi benar. Jadi hati-hatilah. Nanya tabane lawan buat ibu-ibu. Hati-hati benar. Dijaga mungkanannya, dijaga tangannya, dijaga kemudian wajahnya. Ketika kita melaksanakan sembahyang mun panas tu panas saya orang bahari bang bagi pas suara jejak Allah mungkana sampai ke bawah deh kita main nyaman biar bayang sudah kipas ada AC ada yang olah tuh kolera juga akhirnya taburing akhirnya nyamanan tadi orang bahari deh orang bahari dari kepala sampai ke bawah kenapa begitu mbak. Nah, terkadang orang aku aja mengaji tahan, orang berzikir bacaan tahan orangnya. Nah, membaca dalail tahan orang. Wah ini mah jangankan membaca dalail. Bapaknya aja tak andak mulai orang berzikir hilang sudah. Nah, ialah hilang. Lagi ini hilangan kemana kan? Padahal di antaranya dipadahkan seorang ketika mengerjakan sembahyang, nah ada 4 berzikir, ada 4 berzikir nih, langsung hilang. Itu bukan yang melembutkan yang hatinya, akan mengeraskan yang hatinya seorang tersebut, mengeraskan hatinya. Buat apa kalau baik? Jadi itu. Lagi ini kita ingatin Allah Taala. Jangan ada baca acap, jangan. Jangan. Berzikir kita, berdoa, kita bujur-bujur bermunajat meminta dan Allah Taala. Nah, oleh kenapa? Sebab ini yang kita gawi ini ada pekerjaan yang luar biasa. Kita nang cagar membantu dengan kita. Pekerjaan yang kita harapkan kita di mana baik ketika kita hendak mati maupun ketika kita berada dalam kubur, bahkan ketika kita di yaumil qiyamah kita berharap benar. Ini luar biasa. Jangan mengejar sesuatu yang cuma sifatnya sementara aja. Waktunya sudah ada bagiannya. Cuma kita benar terkadang seakan-akan tergesa-gesa, seakan-akan hendak ada waktu lagi. Padahal itu tadi merugikan dengan diri kita. Jadi di antara daripada syarat-syarat orang yang mengerjakan sembahyang, dikitlah benarkan. Yang pertama adalah orangnya harus wajib orangnya agama Islam. Bila orangnya kada agama Islam maka kada wajib mengerjakan sembahyang. Tetapi bila mana orang tersebut ternyata sebelumnya orangnya kada Islam, lalunya mu'alaf, memberikan sembahyang, mengucapkan 2 kalimat syahadat ke Islam, maka ketika ia mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, maka di situ langsung jatuh kewajiban baginya. Apa ya? Dengan umurnya, nah sebelumnya sembahyang yang kada digawinya, maka sembahyang yang kada dikerjakannya selama ia di luar daripada keislamannya itu dianggap gratis. Makanya orang yang mu'alaf ini kan suci bujur-bujur. Dikatakan apa? Nang kaya orang yang baru dilahirkan, dikeluarkan daripada perut ibunya. Hanya orang yang bersih dengan itu minta doa aja, kita minta doakan yang baik-baik, bagus-bagus, oleh luar biasa. Lain kayak kita. Oh beda dengan orang yang murtad. Ini Islam, mau balik pulang Kristen, mau balik pulang agama lain, jadi mau balik pulang Islam. Itu kayak sembahyangnya, wajibnya mengkadanya. Apa kurangnya mengkada tuh? Mengkada tuh lah bayar hutang mana? Hutang kita Allah Taala. Cuma ada ngarannya. Mengkada sembahyang. Yang banyak ada sembahyang subuh, ada sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, ini dibayarin hutangnya. Kayak apa menggawinya? Sesuai dengan kayak apa niat kita sembahyang dengan fardu. Cuma perbedaannya kalau nang fardu adaan, kalau ini keadaan. Nah, itu tidak menggawinya. Jadi kadang aku sembahyang fardu zuhur umpamanya 4 rakaat mengkada, nanti bayar hutang. Boleh yang membayarnya secara cicilan, artinya sesuai jadwal zuhur, asar, maghrib, isya. Boleh. Bila langsung sekaligus, artinya langsung mulai subuh, kedua pihak zuhur, asar, maghrib, isya langsung merujat bang itu. Kira-kira bayaran itu langsung kalinggar guringin lah. Kira-kira
Oh Yohan langsung, iyalah. Oh iya, jadi baik itu nang santai aja, iyalah. Nang baik itu dari santai. Artinya nang santai jadi waktu johor. Usia belum mati, kita jangan sawat bayari ya Pak. Allah Taala Maha mengetahui, tahu sudah niat hati kita. Selama kita niatnya baik, insya Allah ditolong oleh Allah Taala. Kemudian yang berikutnya apa? Orangnya balik bakal, ingati balik bakal. Orang balik bakal. Jangan sampai kita banyak ini beberapa anak-anak tahfiz orangnya baik. Surahnya jadi imam, orangnya baru balik lagi bakal belum balik. Wajibnya ini ada wajibnya, hanya sekedar untuk daripada pelatihannya aja sejujurnya kayak umur 7 tahun, 8 tahun. Memang 7 tahun itu memang dianjurkan dilatih di sembahyang. Bila dia Nabi sampai umur 10 tahun dengan sembahyang pukulnya dengan pukul kasih sayang. Nih. Jadi jangan sampai tersalah kita. Ada juga orang nang balik dimakan 2 kali, orang gila tadi. Jadi orang gila itu kada wajibnya mengerjakan sembahyang, salamnya gila tadi. Ini tadi. Jadi kita di hati keadaan kondisi tadi lah. Kemudian apa? Orangnya suci daripada haid dan nifas. Nah, bagi perempuan, kita ingat bagi si perempuan, bagi nang babiniannya, andai umpamanya mendengar inya suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kena gina menggawi panjang waktu masih johor. Mungkin jam 1 ke jam 1 masih panjang juga asalnya. Ya lah, bukan itu loh, ya lah. Iyalah, menawar itu lah rajin lah. Menawar kah? Kadang alhamdulillah ya Allah. Buat bapaknya menawar aja lah, buat bapaknya. Ini yang baru tawaran ni Allah. Bila ucap kita, bila pian ba ucap na ini menawar kena aja manggawi. Oh ternyata begitu pian hendak sembahyang, mengambil boduan, napa kita basah dilihat datang tamu. Nah. Ini datang tamu nang datang ini kada gratis ini, wajib yang mengada adalah. Jadi kira-kira gini gratis, berarti ini gratis sembahyang ada gratis deh. Oleh kenapa? Sebab dia melambat akan waktu wajib yang mengadanya gitu. Jadi itu jangan sampai ditinggalkan, siksanya luar biasa. Ibadahkan biar Allah Taala mengadakan apa? Memperingatkan dengan kita siksa luar biasa. Ujar Allah Ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Hajj ayat 47 bunyi apa? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu itu adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bayangkan di akhirat sehari. Sama bandingannya nang kaya 1000 tahun kita hidup di dunia. Tinggal kita sembahyang banyak nih. Tinggal dia aja pulang setengah hari berapa? 500 tahun. Kalau kita membayangkan, dipadakan, diceritakan, dia Nabi mengatakan apa? Seseorang nang paling ringan siksanya di neraka paling ringan adalah nang paling ringan ya. Paling ringan apa? Ketika seseorang itu talapak batisnya dianak di bara api. Kayak orang menggosok rajin. Maka ketika diandak-akan talapak batis tersebut, langsung otaknya mendidih keluar, ini paling ringan. Maka orang tersebut seakan-akan menyangka adalah ini siksa nampak berat, padahal ini paling ringan biasanya, paling ringan tak. Nah, orang masih itu meninggalkan sembahyang ada tahu-tahu lagi. Coba ya, puting rukuk tu ya Allah, suruh mengadis dulu, latuk kadaya lah, latihan dulu, latihan dulu ya Allah. Baik, puting rukuk. Kemudian nang keempat sedikit lagi lah, selamat indera atau pendengarannya dan penglihatannya. Nah nih sebutin orang nang ketika lahir ke dunia ternyata orangnya picak matanya, ternyata telinganya pulang ada mendengar, ini bisa lahir. Wajibkah hanya sembahyang ada wajib? Wajibnya melihat kada, mendengar kada, ada wajib. Termasuk juga orang nang picak, orang nang kada mendengar, telinganya, matanya buta, kada wajib juga jadi makmum. Cuma jadi imam bolehnya. Jujur lah. Jujur kada? Jujur lah Pak. Jujur aja. Yang Ustaz.
Ini kuis nang ulun ulah dulu tuh, ingat benar di kantor malah ke sini arah dapat banyak menjawab secara tidak jawab. Jalan siapa nang boleh jadi imam, cuma kada boleh jadi makmum. Ada tersidin menjawab orang buta lawan orang tuli jarang atau kalah ulun nah. Kabayaran jarang udah kuis kan. Ya Allah, orang picak, orang tuli kada boleh jadi makmum, menjadi imam bolehnya. Baik jadi makmum. Orang Allah Akbar tuntong Allah masih hai berdirinya. Awak. Ya Allah. Nah, tadi. Cuma bila mana Allah mengembalikan kebutaannya atau mengembalikan salah satu daripada diantaranya, tadinya kan maka wajibnya manggawi sembahyang dengan tanpa mengkada yang pernah ditinggalkannya. Jadi kan wajibnya mengkadanya. Nah, jadi menandakan sembahyang pecah mata, palingnya tuli. Nah, baik. Ya Allah, menakon. Dan nakon nah. Atau jadi orang gila kan bersuban pulang ya Allah, mau picak lawan tuli, menakon, kan, mengkolar sembahyang ya Allah, kan, mengkolar sembahyang. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah sampainya dakwah Islam kepadanya. Maka bila mana sudah sampai daripada dakwah Islam, maka kewajiban itu wajib dengan orang tersebut dengan tanpa ada alasan suatu apapun. Kalau aku garing kalau macam kada, selama otaknya waras, akalnya sehat, walau dalam keadaan sakit kayak apapun, maka wajibnya mengerjakan. Makanya boleh berdiri, kalau kau berdiri boleh barabah, kalau kau barabah boleh bertilantang, kalau kau bertilantang beriring pulang, kalau kau beriring pulang, nang kawannya mati hidin ya lah. Masuk tangkal aja, menurut orang tuh ibadah lantang sembahyang gini tangkal ya Allah lah. Lantang tuh itu kan lantang lainnya. Situ gibat ngene kan lantang. Mata gini apa? Lantang. Itu masuk tangkal ya. Ya Allah lah. Maunya kaum demikian. Oleh karena apa? Sebab ini ada suatu kewajiban nang kada boleh kada harus kita kerjakan. Mungkin ini dia dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya begitu semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.